Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan doa Fajar Gereja Baptis Indonesia Depok. Sebagaimana kalender gereja di bulan-bulan ini adalah bulan Pentakosta. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur dan penguat penolong dalam kehidupan kita. Ayat yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah dari Roma 8 ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apa itu dipimpin oleh Roh Allah? Yang dimaksud hidup yang dipimpin oleh Roh Allah adalah hidup kita dikendalikan oleh pimpinan, oleh tuntunan Roh Allah. Roh Allah yang menguasai kehidupan kita. Perintah-perintah Allah yang kita lakukan dan apapun yang menjadi kehendak Allah, itu yang menjadi orientasi hidup kita. Roh Allah yang berkuasa dalam hidup kita berarti kita tidak ada kuasa atas hidup kita sendiri, tidak lagi mengandalkan keinginan daging atau nafsu manusia. Apakah bisa kita hidup sesuai dengan pimpinan Roh, meninggalkan keinginan daging? Tentu tidak mudah, tetapi kita harus mengupayakannya sebagai status kita sebagai anak Allah. Mengapa kita harus hidup dipimpin oleh Roh Allah? Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa, Dia mengingatkan kita harus tetap berdoa supaya kita kuat. Dia katakan roh penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu kita harus tetap berdoa. Kita membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ada upaya dari kita sendiri untuk minta Tuhan yang memimpin kita. Bagaimana caranya? Minta kepada Tuhan tiap saat, tiap hari untuk dipimpin hidup kita. Dalam melakukan segala aktivitasnya, kita katakan, oh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mau ngomong, Tuhan tolong. Mau bicara dengan suami, Tuhan tolong. Dalam hati selalu minta pertolongan Tuhan. Memang Tuhan selalu memberi Roh Kudus. Ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita, Dia akan memimpin. Tetapi kalau kita tidak membiarkan Dia memimpin, kita tidak minta Dia memimpin, Dia tidak akan bekerja. Oleh karena itu, setiap saat kita katakan, ya Tuhan tolong, Roh Kudus tolong. Setiap saat, tiap aspek kehidupan kita bergantung kepada pertolongan Dia, maka senantiasa Dia akan menolong kita, Dia akan memimpin kita. Kedua, membiasakan diri hidup menjalankan perintah Tuhan. Kalau tidak menjadi kebiasaan, tentu tidak akan tercipta hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Apa yang ada di dalam Alkitab, rajinlah kita membaca, rajinlah kita melakukannya. Senantiasa kita ingat apa kata Tuhan ketika kita melakukan kegiatan. Aku mau berkata ini kepada tetangga, apa yang harus katakan ya Tuhan? Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Maka tidak ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut kita. Waktu kita menegur anak kita katakan, Tuhan mengatakan, jangan bangkitkan geram di hati anakmu. Tentu perkataan kita halus, tidak menyinggung perasaan anak kita. Kita menjaga harga diri anak kita ketika kita menasihati dan sebagainya. Jadi kalau kita membiasakan diri melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Roh Allah itu akan memimpin hidup kita. Yang ketiga, mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Seperti kalau kita mengalami padam listrik di malam hari, kalau kita
tinggal di rumah, tentu kita ingat korek api di mana, lilin aku simpan di mana. Maka kita tidak nabrak-nabrak, jalan pelan-pelan, menemukan lilin, menemukan korek api, dan menyalakan lampu lilin, dan kita menjadi terang. Begitu juga kalau kita mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, kita tahu sinyal-sinyal hal-hal yang tidak disukai Allah, dan itu akan kita hindari karena secara feeling, secara kebiasaan tubuh kita dengan rileks, dengan penuh sukacita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa paksaan. Itulah pimpinan Tuhan kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mengaku sebagai anak Allah, maka mutlak hukumnya, keharusannya, kita harus menyerahkan diri dalam pimpinan Roh. Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sudahkah saya dan saudara menjadi anak Allah? Sudahkah saya dan saudara hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah? Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami mau taat kepada pimpinan Roh-Mu, karena kami mengaku sebagai anak Tuhan. Seyogyanya lah kami ikut pimpinan Roh Allah. Niscaya kami akan menyenangkan hati-Mu, niscaya kami menjadi anak Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.